Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya ada satu kayu dari Sunway. Nah, ini Sunway Hanover. Nih, Hanover. Hanover ini termasuk dalam serinya EXC. Nah, EXC ini Expert Carbon dari Sunway, seri Expert Carbon. Expert Carbon dari Sunway itu ada Froster yang waktu itu, Froster ALC, lalu Froster PBO. PBO itu katanya ZLC-nya Sunway. Lalu ada Sunway Paramid. Lalu ada Sunway Hanover sama Sunway S1 Kisho Hinoki. Nah, itu seri Expert Carbonnya dari Sunway, Expert Carbon. Nah, untuk tampilnya sendiri Sunway Hanover, ini Sunway Hanover EXC itu Expert Carbon, lalu 5 ply plus 2 Kevlar. Untuk speednya ini offensive plus, lalu strateginya agresif mix middle menuju agresif gitu. Lalu sinerginya atau hardnessnya ini medium hard. Untuk komposisinya sendiri Sunway Hanover ini kan 5 ply plus 2 Kevlar, tapi kelihatannya kayak 3 plus 2, soalnya yang lapisan keduanya kan lapisan top line ini Hinoki. Nah, kayu Hinoki, lalu lapisan keduanya tuh paper thin layer pakai birch wood. Birch tuh kayak apa maksudnya? Birch tuh salah satu jenis kayu yang keras, yang hard gitu, yang kaku. Nah, jadi Hinoki, birch, lalu Kevlar, carbon Kevlar. Ini jadi carbon Kevlar inner carbon Kevlar, lalu top core-nya kalau saya lihat kayak gini sih saya nggak terlalu bisa lihat si kayu kalau dari pinggir kayak gini. Kalau udah jadi core, kalau dari top line sih masih agak-agak lumayan lah, udah agak bisa dikit. Tapi kalau core-nya ini saya nggak terlalu tahu jenis kayunya, tapi yang saya baca ini core-nya Ayus. Nah, jadi Hinoki, birch atau paper thin birch, lalu ada carbon Kevlar dan Ayus. Carbon Kevlar ini kayak agak-agak mirip sama ALC ya tuh, biru gitu, hitam biru. Ya, memang ini di inner, jadi mungkin feel-nya agak-agak ya medium hard, soalnya ini ada bagian-bagian hardnya di luar Hinoki sama birch-nya itu, lalu medium bagian-bagian yang agak softnya, medium softnya Ayus ini buat core-nya, jadi combine. Biasanya kan kayu-kayu yang lain tuh yang kerasnya dia tuh di tengah jadi core, jadi inti, yang di luarnya agak soft, biasanya Limba, Ayus, core-nya kiri gitu misalnya. Ini kebalik, yang kakunya, yang hardnya di luar. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak, atau mungkin beberapa tahun belakangan saya nggak terlalu suka sama Hinoki, soalnya beberapa kayu Hinoki yang belakangan saya pakai kurang feel-nya. Nggak tahu, mungkin atau mudah-mudahan kayu ini bisa membantahkan itu semua. Membantahkan. Saya mau ukur dulu beratnya berapa. Ini 0, lalu beratnya 86. Agak cukup ringan sih. Ini 87 kalau kayak gini. 86. Beratnya 86, kurang lebih 1-2 gram. Dan untuk lebarnya sendiri ini 5,9 mili. Tebalnya deh, bukan lebarnya. Tebalnya 5,9 mili. Nah, ini baru kita ukur lebarnya. Lebar kayunya ini 151, ini agak lebar sih. Agak lebih lebar 1 mili daripada kayu-kayu yang
lain yang pada umumnya. Nah tapi tingginya ini agak pendek nih, 156. Biasanya kan 157, 1575 atau 158. Ini 156. Untuk bawahnya ini 9,5, lebar banget. Nah untuk apanya lagi kita bahas, handle-nya ini sih agak sedikit kecil dibanding kayu-kayu Sunway yang lain. Ini agak sedikit kecil, agak sedikit ramping, tapi masih nggak terlalu kecil. Lalu bagian sayapnya cukup lah, bagian ininya cukup. Lalu ini udah dihalusin dari sananya, dari Sunway-nya nih, jadi udah nggak tajam. Ini kan tajam bagian sini, ini tajam, ini udah dihalusin. Jadi bagian buat tangan ini udah halus, udah agak ada sudutnya gitu. Jadi nggak usah dihalusin sendiri, udah tinggal pakai. Lalu tampilannya kayak gini. Ini keterangannya Sunway Expert Carbon Hanover 5 play plus 2 Kevlar, dan ini keterangannya. Lalu untuk ini handle-nya agak rame sih. Ini abu tua, putih, merah, abu tua lagi bawahnya. Lalu ini ada tag-nya Sunway Hanover EXC Expert Carbon, dan di bawahnya ini gold tag atau gold plate. Gold plate. Untuk di pinggir-pinggirnya nih nggak ada apa-apanya, nggak ada tulisan apa-apa. Belakangnya juga kosong, polos aja. Kita coba pakai bola dulu. Soalnya kalau sekali saya nggak ketok-ketok pakai bola, pada protes di komen. Kenapa nggak diketok-ketok? Saya pengen dengar ketok-ketoknya. Ketok-ketok. Gimana ya rasanya tuh? Ini tuh rasanya solid, nggak getar, tapi nggak kerasa kaku. Jadi feel-nya masih soft, tapi solid kayunya tuh. Jadi saya pikir memang yang bikin solidnya udah pasti Hinoki sama birch-nya itu tadi, mungkin sama carbon Kevlar-nya. Nah yang bikin nggak terlalu kerasa kaku itu core-nya, Ayus. Jadi ini oke lah, meskipun ini offensive plus, tapi saya pikir kontrolnya masih bakalan gede, soalnya nggak terlalu ringan. Agak ringan. Agak ringan sama ya si kayunya ada itunya, ada core-nya Ayus. Yang bikin kontrolnya besar pasti core-nya, gara-gara core-nya Ayus. Jadi ada bagian-bagian yang hardnya, kakunya, bagian yang kerasnya, sama bagian yang ini core-nya yang agak soft, agak middle gitu, medium. Ini kok agak pendek ya? Oh ya, saya pikir tadi tingginya agak pendek sama agak lebar, dan di bawahnya ini agak lebar juga sih, garis bawahnya ini. Saya pikir karena ininya agak sedikit ke atas. Kalau ininya diturunin 1 mili gitu, ini jadi sama 157, dan di bawahnya juga pasti lebih ramping lagi. Jadi kalau pakai karet-karet bekas kayu lain, pasti di sini agak sedikit cungkring, kecil di sininya, tapi ke atasnya lebih gitu. Pasti kayak gitu. Saya coba pakai apa ya nih? Ada nih 729. Saya coba di sini tuh kan kecil, tapi ke atasnya lebih tuh. Ke atasnya pasti lebih ya, sekitar 1-2 mili. Di bawahnya nih kurang. Tuh di bawahnya kurang. Jadi kalau mau ngepas agak ke bawahin. Ini pas di sini, ini pas di sini, ini pas di sini. Nah, tapi kita harus potong ini nih biasanya. Dulu sih suka mengorbankan kayu. Jadi saya potong ininya. Atau senior saya juga nyentuhnya kayak gitu. Dipotong ininya nih, dipotong terus ini agak disudutin lagi. Biar pas karetnya, karet bekas kayak yang lain. Jadi nggak harus beli karet baru lagi. Nah, ini kan pas di atas,
Nah ke bawahnya tuh pasti lebih ke sini. Nah yang dipotong tuh si grip ini nih. Kalau sekarang ya langsung tempel-tempel aja. Jadi gitu pengenalan introduce-nya. Gimana rasanya? Langsung aja kita coba ke meja. Nanti kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis. Sekarang saya mau coba kayu Hanover, kayu Sunway yang mungkin salah satunya top line-nya Hinoki. Jadi agak beda nih. Saya pakainya sebelah karet Cina Hardtake, yang sebelahnya pakai bintik yang bisa saya pakai. Kita coba forehand dulu. Kayunya nggak terlalu tebal, tapi gara-gara Hinoki dan ada karbonnya, jadi ini kayunya nggak geter, meskipun tipis. Dan saya pakai karet sebelahnya Cina, sebelahnya bintik yang biasanya ringan, ini nggak terlalu ringan jadinya. Cuman si kayu ini yang saya perhatiin, si handle-nya agak jadi lebih pendek, soalnya jadi naik. Kan ini pendeknya, tingginya cuma 154, yang biasanya tingginya itu 158 sekian, ini cuma 154, jadi mau nggak mau ke si handle-nya juga jadi lebih pendek. Sekarang kita coba buat gesek. Untuk ngegesek memang pakai karet Cina Hardtake pasti lebih banyak gesekannya. Cuma karena ini Hinoki dan nggak kerasa geter, saya agak lebih suka yang lebih geter. Kalau ini sih kurang geter buat saya. Bolanya jadi terlalu cepat lari. Memang powernya jadi lebih besar, cuma dual thumb-nya agak minim. Jadi memang kayu Hanover ini powernya agak besar, meskipun untuk gesek pakai karet Cina Hardtake bolanya tetap lebih lari, cuman memang kontrolnya yang harus diperbesar soalnya dual thumb-nya minim. Agak ngos-ngosan. Tapi kalau pakai karet Cina, pakai karet Jepang atau Eropa yang lebih medium soft atau medium hard, nggak pakai yang hard kayak gini, mungkin jatuhnya jadi lebih kebut-kebutan sih. Pakai Cina aja kenceng, apalagi pakai yang lebih medium dan lebih tensor misalnya kayak gitu, jadi udah pasti lebih kenceng. Sekarang kita coba backhand tapi pakai long pips yang biasa saya pakai.
Untuk main bintik ini sih memang saya lebih suka kayak gini, kayu yang solid, yang stiff, yang nggak geter. Sebenarnya untuk main bintik lebih enak, soalnya si impactnya jadi lebih besar dan efek buat lawannya udah pasti lebih besar. Jadi kita nggak terlalu harus kasih tekanan yang lebih, mau agak kurang juga tekanannya tapi bola yang dihasilkan udah pasti lebih besar. Lalu pakai kayu kayak gini main bintik, mau block, mau agak dorong drive, mau smash atau cut block di depan meja ini lebih, kalau menurut saya jadi lebih menguntungkan, soalnya nggak perlu kasih tekanan yang harus hook atau poke gitu. Mau agak halus juga si bolanya udah efeknya udah lebih untuk lawannya. Jadi menurut saya kayu ini untuk bintik cocok banget. Sekarang kita coba untuk defense cut di belakang. Untuk defense cut di belakang, kayu yang stiff dan nggak oversize, lalu tapi masih tipis, ini sebetulnya lebih kencang dari kayu defense udah pasti. Cuma karena tipis, meskipun stiff, meskipun kencang, kontrolnya jadi lebih ada daripada kayu yang lebih tebal udah pasti. Tapi dibanding kayu defense lain udah pasti ini lebih kencang, soalnya ini kayu serang. Jadi si kontrolnya harus lebih ditambah satu itu. Tapi baik lagi si impact bolanya waktu kena, kita nggak perlu harus yang terlalu kasih tekanan, nggak usah terlalu kasih tenaga, soalnya memang powernya dan dorongannya, tabrakannya udah pasti lebih dia kalau kena kayu yang lebih stiff kayak gini. Jadi kesimpulannya, kayu ini kayu kencang satu, lalu handle-nya ini agak pendek, si jarak handle ininya. Lalu bagian head-nya agak compact, agak lebih kecil dimensinya. Habis itu tadi kencang, lalu dwell time-nya agak minim. Tapi kalau untuk yang senang kebut-kebutan, atau pemain tembak, atau sebetulnya pemain gesek, pemain spin pun cocok. Soalnya ini kayunya tipis. Kalau kayu ini tebal, nggak akan cocok untuk pemain gesek. Jadi ini untuk kontrol-kontrolan, untuk main bintik ini oke. Tapi kalau main defense mungkin agak kurang. Soalnya ini terlalu tebal meskipun tipis, tapi terlalu kencang meskipun tipis, tapi terlalu kencang dan terlalu compact, terlalu kecil. Jadi ini lebih cocok untuk pemain yang dorong, tembak. Ini lebih cocok. Jadi sekian review dari saya untuk Sunway Hanover. Untuk yang suka sama videonya dan suka sama kayunya atau pengen coba kayunya, boleh cari di toko online atau toko offline, atau mau kontak Pingpong Plus, boleh tulis di komen atau japri, link Facebook, Instagram ada di deskripsi. Di segitu aja, terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.